Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Kabar terbaru datang dari Kapten Timnas Indonesia, Bang Jai Inses. Walaupun timnya degradasi ke Seri B, tetapi penampilan apik Bang Jai dilirik oleh tim-tim dari Serie A seperti Inter Milan, AC Milan, Udinese, Fiorentina. Tetapi dari kesemua tim ini yang sepertinya bakal merapat untuk mendapatkan Bang Jai adalah Fiorentina, guys. Mereka walaupun bertahan di Serie A, tetapi pertahanan kedodoran saat bertemu tim-tim bagus di Serie A. Akankah Bang Jai merapat di Fiorentina ataukah di klub yang lainnya? Tentunya nama Bang Jai Inses sudah masuk dalam radar pencarian talent untuk laga berikutnya atau musim berikutnya di Italia. Walaupun hanya main di Venezia dan harus terdegradasi ke Serie B, permainan apik Jai Inses membuat banyak klub-klub di Serie A meliriknya, guys. Bahkan tidak sedikit para penyerang-penyerang lawan dibuat frustasi oleh Kapten Timnas Indonesia ini. Kabar yang lain datang dari Timnas Indonesia U23 yang sedang bersiap-siap menghadapi kejuaraan Asian Championship 2025 ini, yaitu tepatnya akan diselenggarakan di Jakarta dan Bekasi, guys, di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga. Timnas Indonesia sendiri menjadi tuan rumah. Kali ini tidak kaleng-kaleng, Timnas Indonesia bahkan bertemu dengan seteru abadinya di kawasan ASEAN. Siapa lagi kalau bukan Harimau Malaya. Kita Timnas Indonesia berada satu grup dengan Timnas Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Pastinya pertemuan melawan Harimau Malaya bakal ditunggu-tunggu oleh kedua belah pihak dan akan menjadi tonton yang sangat dinanti-nanti oleh kita semua. Bagaimana keseruan informasinya? Kita simak video berikut ini. Tentu saja bagi pecinta sepak bola tanah air, kabar diminatinya Jai Inses oleh klub ternama Serie A bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa jurnalis Italia seperti Gianluca Di Marzio dan Nicolo Scaira juga menyebut kalau banyak klub Serie A yang sudah memasukkan Bang Jai dalam daftar belanja pemain di musim depan. Bahkan Inter Milan, Udinese, Torino, AC Milan, hingga Fiorentina disebut sampai mengirimkan talent scouting untuk memantau dan menganalisis kapten Venezia dan Timnas Indonesia ini secara langsung. Namun dari semua rumor tadi, sekarang mulai mengkerucut. Manakala Udinese dan Fiorentina adalah dua tim yang paling serius. Akan tetapi setelah dikerucutkan lagi, jika klubnya David De Gea, yaitu Fiorentina, adalah tim yang saat ini punya peluang paling besar menembus cek, yang MV-nya sudah naik jadi 7,5 juta euro. Yep, menurut situs tersebut, persentase terjadinya kepindahan Jai saat ini adalah 56%, meskipun angkanya relatif menurun dari yang semula 68%. Akan tetapi, semuanya masih bisa berubah seiring waktu transfer yang masih lama. Terlebih, disebutkan juga kalau Venezia memang sudah memasukkan nama Jai ke dalam daftar. Namun tim tersebut baru akan melepas Jai, juga ada yang memberikan tawaran di kisaran 10 juta euro. Jelas angka segitu bukanlah angka yang terlalu besar bagi Fiorentina. Dan merujuk pada kebutuhan tim, memang La Viola butuh sosok pemain yang bertipe seperti Jesus, yang dikenal punya leadership, serta ketenangan dalam situasi 1 lawan 1. Nah, De Gea sendiri pastinya juga akan jauh lebih tenang. Karena fair aja, lini belakang Fiorentina musim lalu terbilang cukup rapuh. Berarti mereka mampu finish di posisi ke-6. Kebobolan 41 gol dari 38 pertandingan, jelas bukanlah angka yang bisa dibilang kecil. Dari sisi formasi, Fiorentina yang menggunakan pakem 3, bak tentu sangat cocok dengan gaya bermain Bang Jai sebagai ball playing defender. Tubuhnya tinggi, duel udara bukan masalah. Dan lebih penting lagi,
Dia tidak mudah panik di bawah tekanan, dan sebuah data yang menunjukkan jika Jai mampu duduk di posisi 3 sebagai bak U25 dengan kemenangan duel bertahan terbanyak di top 7 liga terbaik dunia dengan 179 kali catatan adalah salah satu bukti kualitasnya. Yah, meskipun cuma main di Venezia yang harus didegradasi, faktanya statistik Jai bisa lebih unggul dari tim-tim yang secara kualitas banyak yang ada di atas Venezia. Kemudian Jai juga terbiasa bermain dalam sistem pragmatis bersama timnas Indonesia, yang itu juga tidak jauh berbeda dari pendekatan defensif Fiorentina saat menghadapi lawan besar. Selain itu, di luar kualitas teknisnya, teriak La Viola tampaknya juga melihat sesuatu yang lebih besar dari sudut pandang komersial dan pemasaran. Kalau beneran terjadi, pastilah di hari pertama latihan, Bang J sudah disambut sama De Gea, yang biar gimana pun adalah sosok yang disegani di lini belakang Fiorentina. Selanjutnya ada kabar dari Jordi Amat, per musim depan, Jordi nggak akan lagi memperkuat JDT, dan rumornya, pemain 33 tahun tersebut akan ke Liga Indonesia. Akan tetapi Jordi sendiri tampaknya masih merasa kompetitif, sehingga kembali ke Eropa adalah hal yang masih bisa dipertimbangkan. Kompetisi ini adalah ASEAN Championship U23 2025 dan kualifikasi AFC ASEAN Cup U23 ke 2026. Keduanya perlu untuk dituntaskan dengan baik dan kalau bisa juga dimenangkan. Semua itu demi tercapainya target yang sudah dipasang PSSI kepada tim nasi U23. Selain itu, dua turnamen ini juga menjadi ajang pertaruhan bagi kualitas Van den Berg sebagai pelatih luar yang didatangkan untuk menukangi Garuda U23. Oleh karena itu, Van den Berg dan jajarannya perlu menyiapkan komposisi pemain yang terbaik demi kebanggaan lambang Garuda di dada. Lalu, bagaimana preview dari kedua kompetisi yang akan segera dihadapi Gerald Van den Berg bersama tim nasi U23? Adakah kendala berarti dari rival segrup yang berpotensi menjaga langkah Indonesia? Tantangan pembuka bagi Gerald Van den Berg adalah ASEAN Championship atau Piala AFF U23. Turnamen yang diadakan 2 tahun sekali ini akan digelar di Indonesia untuk edisi tahun ini. PSSI sendiri telah menunjuk Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi sebagai venue perhelatan yang berlangsung mulai 15 sampai 29 Juli tahun 2025 atau kurang dari sebulan lagi. Undian babak grup pun sudah resmi dikeluarkan AFF. Hasilnya, Indonesia tergolong timnas bergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Akhirnya, timnas bisa ketemu lagi dengan Dik Malai setelah sekian purnama. Sekarang masuk ke prediksi langkah timnas U23 di grup A. Menurut jadwal, Indonesia akan memulai babak grup dengan menghadapi Brunei 15 Juli mendatang. Untuk laga ini, sepertinya tak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Van den Berg. Apalagi karena kekuatan Brunei yang di atas kertas jelas bukan tandingan Indonesia. 3 poin pertama dengan mudah bisa digapai. Begitupun dengan laga kedua melawan Filipina 18 Juli. Bila dibandingkan dengan Brunei, kekuatan materi pemain di Ostkous memang sedikit lebih baik. Tapi Indonesia diunggulkan untuk menang karena catatan Filipina yang terbilang buruk di ajang ini. Setelah dijagokan untuk mengantongi 6 poin, Indonesia baru menemukan lawan yang sepadan, yaitu Malaysia pada laga pamungkas grup. Harimau Malaya bisa jadi pesaing yang menggagalkan rencana anak asuh. Gerald Van den Berg menjadi juara grup dengan sapu bersih semua laga. Apalagi dengan peluang Malaysia yang juga bisa meraup 6 poin dari Filipina dan Brunei. Malaysia memang sepertinya harus diwaspadai oleh Van den Berg di fase grup. Pasalnya pada pertemuan terakhir kedua tim di fase grup edisi 2023 di Thailand, Malaysia bisa memperbalukan Indonesia dengan skor tipis 2-3. Saat itu gol timnas U23 datang dari Ramadan Sananta. Selain kalah di perjumpaan terakhir, Van den Berg juga perlu hati-hati dengan Malaysia U23 yang juga sedang membangun kekuatan bersama pelatih baru. Usai hancur lebur di AFC U23 2024 bersama pelatih asal Spanyol Juan Torres Garrido, kini Malaysia datang dengan pelatih lokal yaitu Nafuzi Zain. Sama halnya dengan Van den Berg, Zain juga menjadikan Amat masa yang Championship U23 tahun ini menjadi debutnya melatih tim U23. Secara kedalaman skuad, Malaysia juga belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil Nafuzi Zain. Namun rasanya mantan pelatih Kedah Darul Aman itu akan memasukkan pemain yang dipanggil Peter Klamovski ke timnas senior. Ambil contoh, Fergus Pirmi, Aiman Hakimi, Harit Haikal, sampai Hakimi Azim. Berbicara tentang catatan penampilan timnas U23 di perhelatan ASEAN Championship U23 terbilang lumayan apik.
Berbicara tentang catatan penampilan tim, sejak kembali digelar pada 2019, Indonesia sudah 2 kali mencapai partai puncak dengan sekali berakhir juara dan sekali menjadi runner-up. Kemenangan tim Merah Putih diraih pada edisi 2019 yang dihelat di Kamboja. Kala itu timnas U23 yang masih dikomandoi Indra Syafri yang visioner itu sanggup menumbangkan Thailand dalam laga final yang sengit. Dengan skor akhir 2-1, 2 gol Garuda dibukukan Sani, Rizky Fauzi, dan Osvaldo Hai. Sementara momen kekalahan di final terjadi di edisi 2023 di Thailand. Timnas U23 yang disiapkan oleh Sintayong dipaksa bertekuk lutut dari Vietnam dalam adu penalti 6-5 setelah bermain 0-0 di waktu normal. Hernando Ari menjadi algojo yang gagal menyelesaikan tugas dalam babak tos-tosan. Melihat Indonesia dapat giliran menjadi tuan Roma, jelas saja membuat PSSI memasang target yang tinggi kepada Gerald van den Berg. Federasi menargetkan timnas U23 bisa menjadi juara di hadapan publik sendiri, sekaligus membayar kegagalan juara di edisi ke-2023. Erick Thohir juga menekankan kepada Van den Berg untuk menjadikan ajang ASEAN Championship U23 sebagai persiapan menuju kualifikasi AFC U23 ke-2023 di Minggu 26 September nanti. Oleh karena itu, Erick meminta agar Van den Berg segera membentuk tim yang solid. Sebagai kekuatan Asia Tenggara, bahkan disebut-sebut sebagai tim terkuat di Asia Tenggara. Menjalani kompetisi di level Asia Tenggara saja tak cukup bagi Indonesia tahun 2019 ini. Timnas Indonesia U23 juga akan sekali lagi membuktikan diri bahwa mereka layak mentas di Piala Asia U23. Masukan Gerald van den Berg akan menjalani babak kualifikasi terlebih dahulu yang akan digelar awal September mendatang. Nagasu Gerald van den Berg cukup diuntungkan karena hanya Korea Selatan lawan tersulit yang akan mereka hadapi di grup C. Sisanya, Laos dan Makau boleh dibilang lawan mudah bagi timnas Indonesia. Namun satu-satunya lawan sulit itulah yang justru boleh jadi membuat Indonesia kesulitan. Hanya juara grup yang berhak lolos ke putaran final. Itu artinya, Indonesia mesti bersaing dengan Korea Selatan apabila ingin lolos otomatis ke putaran final. Sebab seandainya cuma bisa finish di posisi kedua, Indonesia mesti bersaing dengan 10 runner-up grup lainnya. Untuk menjadi salah satu dari 4 runner-up terbaik, pertemuan kembali dengan Teguh Warriors kali ini tak hanya soal lagu. Nah, itulah tadi guys informasi dari Timnas Indonesia U23 salah satunya. Semoga anak asuh Gerard van den Berg ini dapat menunjukkan hasil terbaik di ASEAN Championship 2025 kali ini. Apalagi kita sendiri selaku tuan rumah, pastinya kita diuntungkan oleh kekuatan supporter yang bakal memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga. Doa dan harapan kita tentunya yang terbaik untuk timnas Indonesia. Tetap semangat, dukung terus timnas Indonesia tanpa kena lelah. Dan jauhi judi online, karena judi online itu sangat merusak sendi-sendi ekonomi keluarga kita. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.